Halo, hari ini gue lagi mau ngebahas dunia otomotif yang dimana di Indonesia tuh bener-bener antusiasme sebuah otomotif tuh makin gede, makin besar gitu. Yang banyak banget komunitas-komunitas motor yang mulai motor-motor yang kecil-kecil kayak motor metik, setelah itu motor-motor besar gitu kan. Selain komunitas juga ada solo-solo rider gitu kan. Sering banget aku lihat berkeliaran di jalan gitu. Dari Sabang sampai Merauke lah ya gitu aku lihat. Banyak video-video orang juga lagi motoran gitu, mengabadikan yang lewat foto dan video gitu. Dan jujur, antusiasme dunia otomotif di Indonesia memang sangat besar. Bisa dilihat dari yang pertama tadi udah aku bilang, komunitas otomotif yang terus bertambah, baik roda 2 maupun roda 4. Event otomotif seperti kontes modifikasi, touring, hingga pameran otomotif internasional selalu ramai. Dan yang terakhir itu ada yang di awal tadi aku bilang, yaitu solo rider atau pengendara independen juga makin banyak karena hobi touring atau sekedar riding untuk refreshing. Namun semakin besar antusiasme ini, semakin besar antusiasme otomotif ini gitu ya. Memang ada tanggung jawab yang ikut tumbuh. Para rider tidak cukup hanya punya motor atau mobil keren, tapi juga harus memahami hal-hal penting, misalnya 1. Rambu dan etika berkendara. Biarpun hobi riding, tetap harus patuh pada aturan lalu lintas. Ini penting, bukan hanya untuk keselamatan pribadi, tapi juga orang lain di jalan. Yang kedua, spare part dan modifikasi legal. Banyak yang suka memodifikasi, tapi tidak semua spare part sah digunakan di jalan umum. Contohnya knalpot brong atau knalpot bising, lampu strobo, atau ban yang tidak sesuai standar bisa terkena tilang gitu. Jadi buat kalian yang lampunya masih strobo, suka ngedim-ngedim yang nggak jelas gitu, jangan pakai lampu itu kalau kalian tidak mau ditilang. Oke, boleh pakai lampu itu tapi pergunakan sebaik mungkin, jangan di jalanan umum, di jalanan perkotaan. Kalau kalian, apalagi kalian pakai lampu sorot, nah jangan digunakan di jalanan umum, jalanan perkotaan. Pergunakan di saat kalian berada di, contoh di jalanan yang kanan kiri itu pohon. Ya, walaupun jalannya ada beraspal gitu, tapi kalau di kanan kirinya masih ada pohon yang gelap, itu penerangan kurang, nah kalian bisa pakai lampu sorot tersebut. Itu dia ya. Itu jadi jangan pakai lampu sorot atau strobo yang sembarangan di jalanan perkotaan atau jalanan umum. Apalagi ban juga yang sesuai juga SNI Standar Nasional Indonesia. Dan yang ketiga, keselamatan diri. Helm berstandar SNI alias Standar Nasional Indonesia, jaket pelindung, sarung tangan, sampai sepatu riding adalah hal yang sebaiknya jadi kebiasaan. Dan yang keempat, asuransi dan administrasi. Surat-surat lengkap seperti STNK, SIM, BPKB, bahkan asuransi kendaraan atau asuransi jiwa kalau memang sering touring jauh, memang sangat membantu. Dan yang kelima, kepedulian lingkungan. Dengan makin banyaknya pengguna otomotif, penting juga menjaga emisi dan kebersihan. Misalnya pakai oli ramah lingkungan atau tidak buang sampah sembarangan saat touring. Jadi kalau kalian touring, mau solo riding, atau berkomunitas, entah itu berapa orang, itu 10 orang, atau cuma berlima orang, tetap jaga kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan. Oke, gua aja yang solo rider, ya, alias pengendara independen, ya. Boring di rumah, gua riding. Motoran gua, touring kemana lah. Pokoknya riding, motoran. Gua beli minuman, gua taruh dulu di bagasi. Kalau udah ketemu tempat sampah, langsung gua buang di tempat sampah. Itu, menjaga lingkungan juga. Jadi, bisa dibilang antusiasme besar sama dengan tanggung jawab yang besar. Dunia otomotif itu bukan sekedar gaya hidup.
tapi juga menyangkut keselamatan, legalitas, dan etika di jalan. Jadi buat kamu yang suka motoran, hobi touring, bersama teman-teman, kawan-kawan, atau sendiri, jadi jaga lingkungan juga, taati peraturan lalu lintas, dan juga modifikasinya yang legal aja. Itu jadi segitu aja, terima kasih dan sampai jumpa. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan, dan mohon dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih.